Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnawari dengan nomor induk mahasiswa 2390314951135. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program PPG dalam jabatan Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di unit kerja saya, MTS Negeri 2 Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebelum saya menampilkan video, saya akan memperlihatkan surat keterangan bebas studi dan formulir pendaftaran uji kompetensi kinerja. Saya Trisnawari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'iyat ya Takjil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Terima kasih. Karena pada hari ini kita kembali dalam pembelajaran IPA ya. Sebelum kita memulai kelas, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Oke, siapa? Talita. Oh, Talita. Keterangannya? Sakit. Oke, sakit ya. Oke, kita doakan ya semoga Talita cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah bersama kalian kembali. Amin. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan ya untuk bertatap muka kembali secara langsung dalam pembelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih di bab yang sama ya, di KD yang sama. Ini pertemuan kita yang ketiga. Kita akan membahas materi tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, tentunya materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? Organ pencernaan dan mekanisme pencernaan. Oh iya, organ pencernaan dan mekanisme pencernaan. Nah, jadi Ibu tanya sedikit ya, mengulang kembali pembelajaran kita yang telah lalu. Organ pencernaan itu ada dua macam. Apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya,
Silahkan. Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, jadi organ pencernaan itu ada dua, saluran pencernaan dan kelenjar Pencernaan. Apa yang dimaksud dengan saluran pencernaan? Oh iya, Arif silahkan. Saluran pencernaan adalah organ yang dilewati oleh makanan untuk masuk ke dalam tubuh. Oh iya, baik sekali. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri atas organ apa saja? Oh iya, silahkan Marini. Organ pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, ada berapa semuanya? 6. Ada 6 ya. Iya betul, itu saluran pencernaan ya, dimulai dari mulut, yang terakhir adalah Anus. Nah, kemudian tadi organ pencernaan selain saluran pencernaan juga terdiri atas kelenjar pencernaan. Apa yang dimaksud dengan kelenjar pencernaan? Saya Bu. Oh iya, Dea silahkan. Kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan enzim pencernaan. Iya, jadi kelenjar pencernaan itu erat kaitannya dengan enzim yang membantu proses pencernaan. Lebih tepatnya, enzim itu berkaitan dengan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, kelenjar pencernaan itu terdiri atas beberapa organ. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oh iya, Ariel, silahkan. Yang pertama hati, yang kedua kantong empedu, yang ketiga pankreas. Iya, yang ketiga pankreas. Baik sekali ya, tepuk tangan, aplaus untuk kita semua. Oke, nah jadi organ-organ pencernaan yang kalian sebutkan tadi yang terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan itu memungkinkan untuk terganggu atau mengalami suatu penyakit. Nah, apa saja penyakitnya dan bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terserang penyakit tersebut? Nah, inilah yang akan kita analisis, kita amati bersama melalui proses pembelajaran kita hari ini. Manfaat dari proses pembelajaran kita pada hari ini adalah harapan Ibu bermanfaat pada kalian bagaimana kita menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini harapan Ibu kita saling menjaga bagaimana, karena menjaga kesehatan itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Oke, paham ya? Oke, jadi bagaimana semangat untuk mempelajari materi ini? Oke, semangat. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, aplaus untuk kita semua. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ya, tujuan pembelajarannya melalui video pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gangguan sistem pencernaan dan upaya menjaga kesehatan pencernaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menampilkan keterkaitan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya memelihara kesehatan pencernaan dengan benar. Dan yang terakhir, dengan diskusi kelompok kalian bisa menyajikan hasil atau mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan baik. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Lalu langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari ini atau yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kalian nanti akan Ibu arahkan untuk mengamati video pembelajaran. Kemudian dari video pembelajaran tersebut silahkan ya kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian diskusikan secara berkelompok. Dan yang ketiga nanti akan ada presentasi hasil diskusi yang kalian lakukan dalam kelompok.
barulah nanti ditarik kesimpulan, dan di akhir nanti akan ada tes tertulis. Nah, tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang akan kalian lakukan lewat aplikasi Google Form. Dan penilaian, ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, sikap kalian ya dalam kerja kelompok, kerjasamanya, disiplinnya, dan tanggung jawabnya nanti ini akan Ibu observasi. Yang kedua, pengetahuan. Nah, tadi dari penilaian lewat Google Form itu ya, nilai pengetahuannya, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini nanti akan Ibu ambil dari bagaimana kalian menyajikan hasil diskusi lewat presentasi dan bagaimana kalian nanti menanggapi atau bertanya pada kelompok yang presentasi. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, silahkan kalian amati dulu video. Nah, video yang sudah Ibu bagikan di link WA-nya, silahkan. Nah, kalian amati dulu video tersebut ya. Oke, silahkan. Apa yang kalian amati? Video apa yang diamati? Video anak SD. Oh, tentang jajan tentang jajan sembarangan. Nah, oke. Jadi video itu memang benar ya tentang jajan sembarangan. Ayo, siapa yang bersedia mungkin yang untuk menceritakan, silahkan kalian ceritakan hasil pengamatan yang kalian lakukan dengan bahasa dan kalimat kalian sendiri. Ayo, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Aska. Berdiri, Nak. Iya, silahkan. Pada saat jam pulang sekolah, seorang anak SD membeli jajanan gerobak di tepi jalan. Saat di rumah, anak tersebut mengalami sakit perut dan sering sekali mengunjungi toilet untuk buang air besar. Kemudian dia berkonsultasi dengan dokter mengenai masalah sakit perut yang dialaminya. Dokter bertanya kepada anak tersebut tentang apa yang dimakannya, dan anak tersebut pun menceritakan apa yang dimakannya. Dokter mengatakan bahwa sakit perut yang dialami oleh anak tersebut dikarenakan kuman yang menempel pada makanan yang dibelinya ikut masuk ke dalam saluran pencernaan. Dokter menyarankan kepada anak tersebut untuk tidak jajan sembarangan dan selalu menjaga kebersihan agar tidak sakit perut lagi. Oke, pemaparan yang sangat baik ya. Jadi dari ilustrasi video tadi yang kalian amati memang benar adalah tentang anak yang jajan sembarangan. Nah, jajan sembarangan dapat menyebabkan penyakit diare. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dokter mengatakan bahwa sakit perut yang dialami oleh anak tersebut itu akibat makanan atau jajanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh anak itu kebersihannya tidak terjaga. Nah, jadi saran dokter adalah sebaiknya kita menghindari jajan sembarangan. Oke, nah itu ya. Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Nah, di LKPD ini silahkan kalian cermati, kalian simak instruksi yang ada di LKPD, silahkan bekerja sesuai dengan yang diarahkan pada LKPD. Jika ada arahan atau instruksi yang tidak kalian pahami, silahkan untuk bertanya. Oke? Iya, Bu. Ini ya LKPD-nya, silahkan diamati, dicermati. Kembali ke LKPD-nya, kalian amati instruksi yang ada di LKPD. Ibu juga sudah membagikan video pembelajaran ya di grup
WA-nya silahkan kalian buka, kalian amati untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau begitu sekarang kita akan mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan. Ayo, siapa kelompok yang bersedia terlebih dahulu untuk tampil presentasi? Oke, iya, silahkan kelompok 4. Kelompok yang lain silahkan diamati ya, disimak. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti ditanyakan. Ya, silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sopian, di sebelah kanan saya ada Maisa dan di sebelah kiri saya ada Maisia Trirahayu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kami lakukan tentang pengamatan dan penganalisisan gangguan organ pencernaan manusia. Dari pengamatan video pembelajaran yang kami lakukan, maka kami mendapatkan beberapa hasil ataupun informasi, yaitu penyakit yang dapat ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat adalah diare. Diare ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, mutu atau kualitas makanan yang buruk. Kedua, bisa juga disebabkan karena alergi terhadap makanan. Dan yang ketiga, disebabkan karena sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas ataupun asam. Gejala dari penyakit diare ini adalah rasa nyeri pada bagian perut dan disertai dengan buang air besar yang terlalu sering dan terlalu encer dari biasanya. Diare juga dapat menjadi gejala dari beberapa penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Selain penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat, ada juga penyakit pada organ pencernaan yang ditimbulkan karena pola makan yang tidak teratur, yaitu penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Gejala dari penyakit MAH ini diantaranya nyeri pada bagian perut, rasa mual, dan kadang disertai dengan muntah dan mencret. Agar terhindar dari berbagai gangguan dan penyakit pada organ pencernaan, maka kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Adapun cara untuk menjaga kesehatan agar pencernaan antara lain, yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua, menjaga kebersihan bahan makanan dan peralatan makanan. Yang ketiga, menerapkan pola makan teratur. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta berserat tinggi. Yang kelima, jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas ataupun asam. Yang keenam, mengunyah makanan dengan sempurna hingga benar-benar halus sebelum ditelan. Dan yang terakhir, banyak minum air putih dan menghindari minuman beralkohol dan bersoda. Sekian presentasi hasil pengamatan video pembelajaran dari kami. Jika ada kurang jelas ataupun ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menambah, dengan senang hati kami persilahkan. Oke, nah itu ya hasil paparan dari kelompok 4. Pemaparan yang sangat baik sekali ya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silahkan. Oh iya, silahkan Faiz. Berdiri ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari kelompok 2 ingin bertanya.
Salah satu penyakit pada organ pencernaan yang banyak dialami oleh masyarakat adalah penyakit MAH yang disebabkan oleh produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Nah, pertanyaan saya, apa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya asam klorida di lambung? Itu pertanyaannya. Terima Sekian. kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Memang penyakit MAH ini banyak sekali dialami oleh masyarakat, terutama yang pola makannya tidak teratur sehingga produksi asam lambung meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya produksi asam klorida di lambung. Salah satunya adalah terlalu sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, dan berminyak, serta mengkonsumsi minuman beralkohol, bersoda, dan kopi juga dapat meningkatkan produksi asam klorida di lambung. Sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, bagaimana kelompok 2? Puas ya dengan jawabannya? Oke, jadi Ibu perkuat ya. Jadi memang penyakit MAH ini banyak sekali ya kita temukan di masyarakat kita, orang yang menderita penyakit MAH ini dikarenakan pola makan yang tidak teratur sehingga dapat meningkatkan asam klorida di lambung. Selain pola makan yang tidak teratur, asam klorida yang meningkat di lambung itu juga disebabkan karena kebiasaan makan kita yang sangat buruk. Suka mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan yang terlalu asam. Nah, hindarilah minuman yang bersoda ya, apalagi yang beralkohol. Nah, kalau beralkohol sudah jelas ya dalam agama kita Islam itu diharam. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ariel dari kelompok 1 izin bertanya. Dari penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi mengenai cara menjaga kesehatan organ pencernaan, salah satunya adalah mengunyah makanan dengan sempurna hingga benar-benar halus sebelum ditelan. Pertanyaan saya adalah, apa tujuan dari proses tersebut dan apa kaitannya dengan kesehatan organ pencernaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat baik dari kelompok. Iya, dari Terima kasih kelompok kepada 1. saudara Ariel dari kelompok 1. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Proses pengunyahan makanan hingga benar-benar halus sebelum ditelan bertujuan untuk meringankan kerja lambung, sehingga lambung tidak perlu meremas-remas terlalu kuat atau terlalu lama. Semakin lama mengunyah, maka semakin mudah makanan dicerna. Semakin ringan pekerjaan organ pencernaan, maka semakin terjaga pula kesehatan pencernaan tersebut. Demikian jawaban yang bisa kami berikan atas pertanyaan dari kelompok 1. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, bagaimana kelompok 4 sudah masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan akhiri presentasinya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, terima kasih sudah menyajikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Silahkan kembali. Oke, baiklah anak-anak, karena semua kelompok sudah presentasi. Nah, tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Poin penting apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil pengamatan video dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan kalian tuliskan kesimpulan tersebut di LKPD. Di kolom LKPD itu sudah ada kolom kesimpulan ya. Silahkan kalian tuliskan di kolom tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Oh iya, bisa.
selesai menulis di kolom kesimpulan? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah, berarti pekerjaan LKPD kalian sudah selesai. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, dikumpulkan ya. Oke, baik, terima kasih. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, mari kita ambil kesimpulan bersama apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi mari kita simpulkan ya, dari awal proses pembelajaran kita sampai akhir tersebut. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya. Turhamun, ya silahkan Turhamun dulu. Oke, kesimpulan yang pertama, jajan sembarangan tanpa memperhatikan kebersihan makanan dapat menimbulkan penyakit diare. Iya, jajan sembarangan dapat menyebabkan penyakit diare. Aplaus untuk Turhamun. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Siapa lagi? Iya, Diasti, silahkan. Kesimpulan yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur dapat menimbulkan penyakit mah. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit mah. Iya, baik sekali. Silahkan. Aplaus untuk temannya. Udah 2 kesimpulan ya. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Iya, silahkan. Haikal. Kesimpulan yang ketiga, supaya terhindar dari penyakit pencernaan, kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan. Salah satunya dengan cara senantiasa menjaga kebersihan bahan makanan dan peralatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh iya, kesimpulan sangat baik ya. Aplaus untuk Haikal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat itu ya. Oke, terakhirlah ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, silahkan Aulia. Kesimpulan keempat, mengunyah makanan dengan sempurna hingga benar-benar halus dapat membantu kita meringankan kerja lambung sehingga kesehatan lambung lebih terjaga. Iya, jadi mengunyah makanan dengan sempurna juga dapat membantu proses menjaga kesehatan organ pencernaan. Iya, aplaus untuk Aulia. Kesimpulan yang sangat baik ya. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, jadi Ibu kasih penguatan sedikit ya. Memang benar adanya bahwa penyakit pada organ pencernaan itu tentunya mengganggu proses kita makan. Supaya kita terhindar dari penyakit pencernaan atau gangguan pencernaan, kita senantiasa harus menjaga kesehatan. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, tadi kalau sudah kalian lakukan ya melalui proses pembelajaran. Ada dengan cara menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan peralatan makanan, kemudian menerapkan pola hidup sehat dan pola makan yang teratur. Bagaimana sih pola makan yang teratur? Sehari 3 kali. Nah, makan 3 kali sehari. Bagaimana menjaga kebersihan makanan? Bagaimana? Dengan menutup makanan agar tidak dihinggapi oleh lalat. Iya, itu betul ya. Kita jangan sampai lengah, sampai lalai ya, tidak menutup makanan. Kalau dihinggapi oleh lalat, siapa tahu lalatnya hinggap di tempat yang kotor, hinggap ke makanan, maka itu bisa menjadi jembatan untuk virus atau kuman hinggap di makanan. Oke ya, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jadi mari kita bersyukur ya, kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satunya itu tadi dengan menjaga kesehatan organ pencernaan. Itu salah satu kita mensyukuri nikmat Allah. Ibu ingin merefleksi terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenang. Alhamdulillah.
Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Insya Allah paham ya, tidak ada ya. Semoga demikian benar adanya ya. Jika memang masih ada dari kalian yang tidak memahami atau kurang memahami tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, silahkan kalian hubungi Ibu ya, Ibu standby di ruang guru. Silahkan ya, jangan malu bertanya supaya tidak sesat dalam menjawab tes nantinya. Nah, silahkan kalian buka link yang sudah Ibu bagikan di grup WA kalian. Silahkan kalian kerjakan tes yang melalui aplikasi Google Form. Silahkan buka linknya, dikerjakan dengan cermat ya. Kuisnya sudah dikirim semua? Sudah. Baiklah. Oke lah, untuk materi ini Ibu cukupkan sampai di sini karena ini pertemuan yang ketiga, sudah bahasan yang terakhir, maka untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan ulangan harian. Nah, jadi silahkan ya kalian pelajari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-1, kedua, dan pada hari ini ketiga. Oke, kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian senantiasa sehat semuanya. Amin. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trisna. Sama-sama. Dadah.